Ini adalah bagian keempat dari topik pembahasan tentang kelas diagram. Di bagian keempat ini kita akan belajar tentang relasi whole or part di dalam kelas diagram. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi asosiasi serta fungsinya untuk membuat sebuah konseptual design dalam sebuah sistem. Konseptual design itu seperti pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa konseptual design menggunakan relasi asosiasi itu berfungsi untuk kita membuat sistem secara high view atau secara global sehingga kita bisa melihat secara garis besar bagaimana sistem itu berjalan menggunakan relasi asosiasi di dalam kelas diagram. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang relasi whole or part di dalam kelas diagram. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita memahami relasi whole or part itu di dalam sebuah kelas diagram. Nah, dalam hubungan keseluruhan atau bagian ya, whole or part, suatu objek itu menganggap bahwa sebuah objek adalah bagian dari objek yang lain, gitu ya. Contoh ini misalnya, mobil itu memiliki roda sebagai bagian dari dirinya, gitu ya. Jadi kalau ada mobil, maka roda-roda itu adalah bagian dari mobil tersebut. Jadi kalau kita menggambarkan di sini ada apa namanya kelas whole-nya ya, kemudian ditandai dengan tanda diamond begini, di cabang ini adalah part dari kelas yang ada di atasnya. Whole or part ini ada dua macam tipenya. Yang pertama agregasi atau aggregation, kemudian yang kedua adalah komposisi atau composition. Menjadi pembeda adalah tanda di dalamnya ya. Kalau ini apa namanya tidak diisi ya, tidak di fill, ini di fill dengan tanda hitam gitu ya. Maka kalau tandanya hitam begini, maka dia adalah komposisi. Kalau tidak ada tanda hitamnya, maka dia adalah agregasi. Kita akan membahas tentang perbedaan antara agregasi dan komposisi. Ya, yang pertama, agregasi dulu nih. Kalau di dalam agregasi ini, bagian itu bisa eksis secara independen dari keseluruhan. Artinya dia bisa ada tanpa adanya bagian yang lainnya. Contoh misalnya roda. Roda itu bisa ada dan itu menjadi bagian dari mobil, tapi roda itu juga bisa ada dengan sendirinya tanpa ketergantungan dengan mobil karena roda itu bisa dipasang di mobil yang lain juga gitu. Poin yang kedua yang menjadi pembeda adalah bagian itu dapat memiliki banyak hubungan dengan keseluruhan. Contohnya tadi ya misalnya mobil memiliki 4 roda dan roda dapat dipasang di banyak mobil ya. Roda itu yang bagiannya itu bisa dipasang di mobil-mobil yang berbeda. Partnya itu dia menjadi part tapi tidak terlalu ketat. Komposisi yang kedua. Komposisi itu adalah bagiannya itu tidak dapat eksis secara independen dari keseluruhan. Dia nggak bisa ada tanpa adanya bagian yang keseluruhannya itu. Contoh mesin misalnya ya. Mobil itu tidak bisa berfungsi tanpa mesin. Nah, contoh relasi agregasi yang pertama. Fakultas itu memiliki kelas mahasiswa. Ya, jadi misalnya ini ada fakultas, ada mahasiswa, ada dosen. Fakultas itu terdiri dari beberapa mahasiswa. Tapi mahasiswa itu bisa pindah-pindah fakultas. Dosen juga sama. Fakultas dia punya dosen, dosen itu juga bisa pindah fakultas. Oke, dosen itu bagian dari fakultas, tapi dia bagian yang tidak terlalu ketat. Dia bisa nempel di objek yang lain ya, objek fakultas yang lain maksud saya. Contoh relasi agregasi yang kedua, misalnya keranjang belanja dalam teknologi informasi. Keranjang belanja itu memiliki kelas barang. Jadi keranjang belanja, dia punya kelas yang lain yaitu kelas barang. Kalau kita misalnya beli barang ya di Shopee atau macam-macam sebagainya, dia masuk ke keranjang belanja, maka dia bisa masuk ke keranjang belanja. Barang tersebut bagian dari sebuah keranjang belanja. Barang dapat ditambahkan atau dihapus dari keranjang belanja. Jadi dia bisa dicopot tuh dari keranjang belanja. Maka dia tidak lagi menjadi bagian keranjang belanja. Kemudian contoh agregasi yang ketiga, misalnya kelas pegawai memiliki kelas alamat. Jadi ada pegawai, ada alamat ya, ada kelas pegawai, ada alamat. Karena pegawai itu misalnya berisi nama dan seterusnya, alamat itu berisi RT, RW, kode pos dan lain sebagainya. Nah, pegawai itu memiliki satu alamat ya. Alamat itu tidak bergantung dengan pegawainya. Jadi kalau alamat itu dicopot dari pegawainya ya bisa-bisa saja. Misalnya kasusnya pegawai itu pindah gitu ya, maka alamatnya kan dicopot dari pegawai. Alamat tidak lagi menjadi bagian dari pegawai.
Makanya relasi itu kita bisa pakai relasi agregasi ya di dalam kelas diagram. Nah, sekarang kita bahas yang komposisi. Contoh misalnya, rumah itu memiliki kamar, ya. Rumah itu punya kamar. Kamar itu dia tidak bisa berdiri tanpa rumah. Jadi kamar itu nggak bisa dicopot tuh dari rumah karena dia adalah menjadi komposisi dari rumah. Demikian juga dapur misalnya ya. Dapur itu juga menjadi bagian dari rumah, tapi dapur tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya rumah, ya. Kecuali dapur umum mungkin ya. Nah, ini konteksnya yang normal-normal saja ya kita bahas. Oke, kemudian contoh komposisi yang kedua. Pesanan memiliki detail pesanan. Ini kasus real ya di dalam pengembangan sistem informasi. Pesanan itu kelas tersendiri, detail pesanan itu kelas sendiri. Oke. Jadi kalau detail pesanan itu selalu melekat pada pesanan. Bisa nggak detail pesanan itu dicopot dari kelas pesanan? Nggak bisa. Karena apa? Satu pesanan itu dia sudah terrelasi dengan eksak dengan detail pesanannya. Karena kalau detail pesanan ini ditempelin di pesanan yang lain, datanya menjadi tidak benar. Karena pesanan yang lain dia memiliki detail pesanan masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari relasi komposisi. Itu adalah konsep sederhana dari relasi whole or part yang memiliki dua tipe, yaitu relasi agregasi dan relasi komposisi. Di bagian berikutnya, kita akan membahas relasi yang terakhir, yaitu relasi generalisasi dan spesifikasi.